Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winners, kita baca yuk satu komentar menarik dari salah seorang sahabat kita, Mbak Sita. Cerita sedikit, aku punya tetangga. Dulu dia bilang tidak mau ambil uang bank karena tidak mau terikat. Tapi sekarang dia sudah 2 kali ambil uang bank. Kalau konteksnya tetangganya ngomong begitu bukan untuk merendahkan misalnya Mbak Sita atau tetangga yang lain yang di situ, nggak apa-apa ya. Karena memang ya umumnya orang kalau bisa emang nggak pengen punya utang. Tapi kalau konteks bicara tetangganya itu mencibir orang yang punya utang, kadang-kadang ada gitu, ya. Misalnya dia tahu tetangganya punya utang, terus dia kalau aku sih nggak mau ya utang-utang begitu. Nah itu tuh yang bahaya. Karena kadang-kadang blunder. Kalau kita melihat satu kesusahan teman kita, saudara kita, lalu kemudian kita mencibir kesusahannya dia itu dengan kalimat-kalimat ya tadi kayak itu tadi. Percayalah, Allah akan buat hidupnya dia akan mengalami hal yang sama seperti itu sebelum dia meninggal. Dia harus merasakan apa yang dulunya dia cibir-cibir. Saya juga masih ingat ya kejadian. Saya tuh nggak tahu ya, di kantor tuh dulu ada 2 orang nih berteman, bersahabat lah, 2 orang lagi. Dia tim saya, lagi ngobrol gitu kan. Saya nggak tahu pas saya lewat tahu-tahu yang satu tuh nyeletuk gini. Kalau yang ini mah dia nekat ngutang. Kalau pengen apa-apa dia nekat ngutang. Itu ditujukan untuk saya. Sakit itu kebawa sampai saya ingat sampai sekarang. Karena saya tuh nggak tahu obrolan mereka apa. Mereka tuh ngebahas mungkin masalah utang-utang gitu, nggak tahu ya. Pas saya lewat, bisa-bisanya tuh yang satu ngomong begitu. Saya masih ingat banget itu orangnya ya. Masih ingat banget. Khodarullah. Utangnya dia juga banyak. Utang orang tuanya almarhum itu juga banyak. Bahkan sampai orang tuanya meninggal itu dianya yang turun tangan kayak ngurus surat kematiannya supaya dapat keringanan di pihak perbankan gitu. Jadi apa yang beliau Mbak Sita sampaikan ini relate banget. Saya juga pernah ngalamin dan saya dicibir itu saya ngalamin. Bukannya saya ngedendam enggak ya, tapi itu tadi, kalau kita mencibir orang yang sedang kesusahan, Allah akan buat kita suatu saat mengalami kesusahan seperti yang kita pernah cibir tadi itu. Intinya pokoknya sebelum meninggal aja kita akan ngalamin hal kayak gitu. So berhati-hatilah dalam berkomentar, apalagi terhadap orang-orang yang sedang kesusahan, terkhusus permasalahan utang dah. Orang utang itu kan paling puyeng, paling stres, paling sedih, paling menderita. Orang utang itu ya, pagi, siang, sore, malam itu menderita batin karena keingat-ingatan utangnya. Jadi jangan dicibir. Karena apa? Itu tadi, takutnya berbalik. Seperti tangga beliau ini juga, dan seperti itu tadi yang saya bilang tim saya juga ngalamin kayak gitu.